Halo semuanya, selamat datang di alur MP4. Dan kali ini adalah alur cerita film Korea On Your Wedding Day, mengisahkan seorang murid bernama Hwang Woo-yeon yang selalu berkelahi di sekolah. Ketika ia sedang dihukum di ruang guru, ada siswi senior pindahan yang cantik dan pintar bernama Hwang Seung-hee. Woo-yeon pun tidak menyia-nyiakan kesempatan. Ia langsung caper memperkenalkan diri. Namun Seung-hee justru salah fokus dengan celana Woo-yeon yang sobek. Karena kecantikannya, Seung-hee jadi rebutan para cowok di sekolah. Namun Seung-hee justru sama sekali tidak tertarik. Seung-hee yang bosan dengan tingkah laku teman-temannya mengajak Woo-yeon untuk quickie atau membolos. Mereka pun kabur dengan memanjat dinding sekolah. Di sini diketahui jika Seung-hee sangat suka jajan topoki pedas. Ketika malam hari, Woo-yeon pergi ke minimarket untuk membeli kondom. Ternyata quickie yang dimaksud Woo-yeon adalah berbuat seks secara cepat. Seung-hee memaksa melihat apa yang Woo-yeon beli tadi dan spontan menampar Woo-yeon. Seung-hee kemudian menertawakan Woo-yeon. Bahkan keesokan harinya Seung-hee masih meledek Woo-yeon perkara quickie. Ketika jam istirahat, Seung-hee melihat Taeki menaruh boneka di mejanya. Ia pun merasa muak dan memilih untuk pergi. Sementara Woo-yeon selalu saja berkelahi dengan temannya. Ketika Seung-hee mencoba memanjat dinding, ia terjatuh dan ditangkap oleh Woo-yeon. Seperti hari sebelumnya, mereka juga membolos dengan menikmati jajan topoki pedas. 나랑 사귄다 그러면 더 이상 괴롭히지 않을걸? Woo-yeon juga berjanji akan berhenti berkelahi jika Seung-hee mengakuinya sebagai pacarnya. Benar saja, kepada Taeki, Seung-hee mengaku jika dia berpacaran dengan Woo-yeon. Taeki pun kini semakin kesal dengan Woo-yeon. Saat makan siang bersama, Woo-yeon dilempari susu oleh Taeki. Namun ia tidak melawan dan justru merasa keren karena melindungi Seung-hee dari cipratan susu. Saat Seung-hee dan Woo-yeon bolos sekolah, seorang guru memergoki mereka. Mereka pun berusaha kabur di tengah rintik hujan. Mereka justru nampak bahagia saat itu. Setelah itu, mereka bersembunyi di sebuah ruangan sempit. Woo-yeon kewalahan karena bagian belakang Seung-hee menempel itunya. Beruntungnya mereka tidak berhasil ditangkap. Seung-hee kemudian mengeringkan baju di kosan Woo-yeon. Saat itu Woo-yeon bertanya kapan tanggal lahir Seung-hee. Seung-hee pun memberitahu jika ulang tahunnya bertepatan dengan hari ibu, yaitu tanggal 8 Mei. Tadi sangka di sana Seung-hee menemukan banyak DVD erotis. Namun Woo-yeon mengaku jika itu milik Genam. Tapi memang benar, Woo-yeon memiliki sahabat bernama Genam, si kolektor DVD erotis. Seung-hee penasaran kapan cowok mulai masturbasi. Dengan pedenya, Woo-yeon mengaku melakukannya kira-kira ketika jam 11 malam. Sambil mengantar Seung-hee pulang, Woo-yeon terus menyesal tadi mengatakan jam 11 malam. Namun Seung-hee justru terus-terusan meledeknya. Seung-hee tiba-tiba saja bernyanyi. Itu adalah lagu kesukaan Seung-hee yang selalu ia dengarkan ketika merasa sedih. Sampai di kos, Woo-yeon kemudian mengganti password HP-nya dengan tanggal lahir Seung-hee. Keesokan harinya, Taeki kembali mengajak Woo-yeon berkelahi. Namun, Woo-yeon tidak membalasnya karena sudah berjanji kepada Seung-hee. Sementara Seung-hee kasihan melihat Woo-yeon dipukuli. Ketika mereka pergi makan, Woo-yeon merasa bangga tidak membalas perbuatan Taeki. Saat itu Seung-hee memajukan wajahnya ke depan dan Woo-yeon kembali salah sangka. Padahal Seung-hee hendak minum. Hari berganti malam dan mereka masih bersama. Seung-hee tiba-tiba membalikan badan sambil ketakutan setelah melihat sebuah mobil melintas. Setelah kejadian itu, Seung-hee begitu murung di sekolah. Woo-yeon selalu mengajak bicara, namun justru Seung-hee semakin kesal. Woo-yeon pun pergi karena tidak peduli. Namun ia hanya berpura-pura. Tiba-tiba terdengar lagu kesukaan Seung-hee diputar melalui speaker sekolah. Seung-hee pun langsung tersenyum. Tentu saja itu perbuatan Woo-yeon dengan risiko akan dimarahi oleh gurunya. Mereka berdua kemudian membolos dan pergi ke pantai. Di sana Woo-yeon memberi Seung-hee music box dan Seung-hee meminta Woo-yeon memberikan tangannya. Seung-hee menggambar sesuatu di sana. Mereka kemudian melakukannya. Esok hari Woo-yeon membawakan topoki, namun Seung-hee hari ini tidak berangkat ke sekolah. Malam harinya Woo-yeon mendatangi salon rambut milik ibu Seung-hee dan keadaan sudah begitu kacau. Itu adalah perbuatan ayah Seung-hee. Tanpa menjelaskan apapun, Seung-hee meminta Woo-yeon untuk pergi.
Esok harinya, Woo-yeon begitu kesepian. Tiba-tiba saja Seung-hee meneleponnya. Ia mengatakan jika ayahnya adalah orang yang baik kecuali saat mabuk. Oleh karena itu, ia dan ibunya selalu berusaha kabur dari ayahnya. Seung-hee kemudian menutup teleponnya dan pergi bersama ibunya untuk mencari tempat tinggal lain. Waktu sudah berjalan cukup lama, kini Woo-yeon sudah lulus sekolah. Ia bekerja sebagai penjual ayam goreng, sedangkan Genam akan berkuliah di Universitas Seoul. Ketika ia melihat pamflet kampus yang dibawa oleh Genam, Woo-yeon menemukan sesuatu. Dengan menggunakan pembesar, ia melihat Seung-hee ada di pamflet tersebut. Woo-yeon kemudian meminta izin ke orang tuanya untuk masuk universitas yang sama dengan Genam dan Seung-hee. Ayah dan ibunya yang paham bagaimana anaknya hanya tertawa ketika mendengar Woo-yeon akan mendaftar di pendidikan jasmani Universitas Seoul. 웃지 말라고 진짜. Namun Woo-yeon benar-benar berubah menjadi ambis agar bisa sekampus dengan Seung-hee. Ia bahkan sengaja memasang foto Seung-hee agar memotivasinya untuk belajar. Akhirnya Woo-yeon lulus tes masuk Universitas Seoul. Di hari pertama kuliahnya, ia mencari keberadaan Seung-hee ke banyak tempat dan menemukannya. Seung-hee pun dengan senang memeluk Woo-yeon. 너 여기서 뭐해? Tapi itu hanyalah hayalan. Kenyataannya, Woo-yeon justru langsung direpotkan untuk membantu tugas Seung-hee yang mengambil jurusan fashion design. Woo-yeon dan Genam memiliki ibu kos yang perhatian, juga teman-teman yang welcome. Dia adalah Choi Soo-pyo jurusan perhotelan dan Gu Gong-ja jurusan fashion design. 오, 선배! Benar, Seung-hee juga tinggal di lantai 2 kos tersebut. Saat itu ia mengajak Woo-yeon berbicara. 안 먹었으면 들어가서 나 먹지? 남자친구 있다. Hal yang sebelumnya tidak pernah terpikir oleh Woo-yeon kini terjadi. Woo-yeon pun pura-pura baik-baik saja, namun tidak dengan realitanya. Woo-yeon kini menjadi galau. Setelah itu, Genam meyakinkan Woo-yeon untuk bersaing dengan pacar Seung-hee. Ternyata pacar Seung-hee adalah kapten tim rugby sekaligus senior Woo-yeon. Bahkan Yoon mengajari Woo-yeon cara melempar bola, namun Woo-yeon sangat tidak antusias. Saat itu Seung-hee datang dan Woo-yeon langsung melambaikan tangan. Padahal Seung-hee berbicara dengan pacarnya. Dalam perjalanan pulang kuliah, Woo-yeon dan Seung-hee membantu kakek dan nenek yang sedang memindahkan barang ke dalam mobil. Malam hari ketika di kos, Woo-yeon bersama teman-temannya meminjam saluran wifi Seung-hee untuk menonton film dewasa bajakan ramai-ramai. Tiba-tiba polisi mengetuk kamar mereka. Kemudian Woo-yeon dan Seung-hee lah yang dibawa. Genam dan yang lainnya pun menyimpulkan jika polisi melacak alamat IP laptop Woo-yeon yang digunakan untuk menonton film. Sedangkan Seung-hee ditangkap karena wifi-nya digunakan untuk mengakses film tersebut. Di kantor polisi, Woo-yeon jujur kepada Seung-hee jika ia baru saja menonton film dewasa dengan wifi milik Seung-hee. 여기 돈 받잖아요 돈 저런 노인네들인 줄 누가 알았겠냐? Ternyata mereka ditangkap karena kakek nenek yang mereka tolong siang tadi adalah perampok. Di sini benar-benar terjadi kesalahpahaman antara polisi, Woo-yeon, dan juga Seung-hee. Tanpa menjelaskan kasusnya, polisi justru menanyakan nomor telepon kakek dan nenek Seung-hee. Padahal mereka sudah lama meninggal sejak Seung-hee kecil. Sedangkan Seung-hee menendang Woo-yeon karena kesal perihal film dewasa tadi. Akhirnya malam itu mereka berdua menginap di kantor polisi. Mereka saling menertawai karena benar-benar heran apa salah mereka sebenarnya. Malam itu Woo-yeon penasaran kenapa Seung-hee menyukai Yoon. Layaknya orang bucin, Seung-hee menceritakan jika dia hanya butuh 3 detik untuk jatuh cinta pada Yoon. Seung-hee bertemu Yoon saat ia tak sengaja menjatuhkan tugas-tugasnya. Saat itulah ia langsung jatuh cinta. Ketika di kos, Woo-yeon begitu kesal karena Seung-hee dan pacarnya mengobrol begitu keras. Ia pun protes kepada ibu kosnya. Tak disangka ibu kosnya mengira Woo-yeon terganggu karena suara ibu kos dan pacarnya di kamarnya. Woo-yeon pun dimarahi, sementara Seung-hee dan Yoon hanya melihatnya. Ketika tanggal 8 Mei tiba, artinya hari itu adalah hari ibu sekaligus hari ulang tahun Seung-hee. Woo-yeon berinisiatif membelikan Seung-hee bunga. Namun di depan kos, Woo-yeon melihat mobil Yoon melintas. Terlihat Yoon menghadiahi sebuah kalung kepada Seung-hee. Woo-yeon yang kesal langsung memecahkan kaca mobil Yoon. Setelah itu, Woo-yeon menjadi sangat galau. Ia selalu malas-malasan, bahkan selalu tidur-tiduran di taman kampus seperti gembel.
Seunghi berusaha membangunkan Wooyeon. Dengan kesal akhirnya Wooyeon pun bangun. Dengan keahliannya, Seunghi kemudian membuatkan Wooyeon sebuah baju. Di perpustakaan, Wooyeon mengetahui jika Yoon berselingkuh. Ketika di lapangan, Wooyeon menarik tangan Seunghi dan memberitahu jika Yoon bukanlah orang yang baik. Namun Seunghi justru marah kepadanya karena sebelumnya merusak kaca mobil Yoon dan kini Wooyeon ingin mengacaukan hubungan Seunghi. Setelah pertandingan, Wooyeon mengungkapkan kekesalannya dengan memukul Yoon. Tidak ada lagi kedekatan antara Wooyeon dan Seunghi. Setelah sekian lama, Wooyeon sudah lulus dan memiliki pacar bernama Min Kyung yang cantik bahkan kaya. Sekarang Wooyeon bekerja paruh waktu di salah satu tempat gym. Saat ia sedang membagikan pamflet, tak disangka ia melihat Seunghi. Wooyeon pun berinisiatif mengikutinya. Seunghi kini bekerja paruh waktu sebagai model. Layaknya teman lama, mereka pun minum dan ngobrol bersama. Seunghi mengetahui Wooyeon sudah memiliki pacar, sementara Seunghi meminta maaf karena dulu tidak percaya perkataan Wooyeon tentang Yoon yang tak lain adalah mantannya. Di sana, Wooyeon mengatakan bersedia menjadi sopir sementara Seunghi ketika syuting untuk mengganti teman Seunghi yang tidak bisa. Wooyeon melihat bagaimana susahnya pekerjaan Seunghi. Saat pulang, Wooyeon menyarankan Seunghi untuk menjadi desainer saja yang merupakan cita-cita Seunghi sejak dulu. Seunghi pun kembali melihat gambar-gambar yang dulu ia buat. Min Kyung mengirim pesan kepada Wooyeon untuk mengajak nonton film. Saat itu suasana malah menjadi kikuk. Setelah itu Seunghi mendapatkan telepon. Namun ia mendapatkan kabar buruk karena gagal syuting di proyek yang lumayan besar. Wooyeon pun mengajak Seunghi ke suatu tempat. Seperti masa sekolah mereka dulu, mereka pun memanjat pagar tersebut. Seunghi senang karena dapat melihat pemandangan indah. Seunghi tiba-tiba meledek Wooyeon perihal jam 11 malam dan hal-hal absurd lainnya. Seunghi berlari menghindar, Wooyeon pun mengejarnya dan menangkapnya. Wooyeon hendak melakukan itu, namun Seunghi menghindarinya. Perjalanan mereka kemudian berubah menjadi hening. Saat itu Wooyeon mengatakan masih menyukai Seunghi. 나도 너랑 있으면 편하고 좋아. 근데 그럼 됐어. Wooyeon pun langsung Ya, pergi meninggalkan ya Seunghi udah, begitu saja. Keesokan harinya Wooyeon gagal dalam ujian akhir menjadi guru karena sangat tidak fokus. Sedangkan Min Kyung mengetahui jika Seunghi adalah cinta pertama Wooyeon. Wooyeon juga meminta maaf karena masih menyukai cinta pertamanya. Saat itu juga Seunghi mengirimi pesan mengatakan agar Wooyeon tidak menemuinya lagi. Saat Seunghi sedang syuting, Wooyeon justru menghampirinya. Wooyeon mengatakan sudah putus dengan Min Kyung. Namun Seunghi tetap tidak menerimanya dan mengatakan Wooyeon hanya belum bisa move on dari masa lalu mereka. Tiba-tiba sebuah papan reklame jatuh tepat dari atas Seunghi. Dengan sigap, Wooyeon melindungi Seunghi dan ia pun pingsan. Di rumah sakit, Seunghi meminta maaf menjadi penyebab Wooyeon tidak bisa mengikuti ujian susulan karena cedera, yang artinya ia akan mengulang tahun depan. Seunghi yang melihat perjuangan Wooyeon akhirnya luluh juga. Setelah kejadian itu, mereka berpacaran, bahkan mereka kini tinggal bersama. Setiap hari mereka beraktivitas bersama. Hari-hari mereka terlihat begitu cerah. Seperti saran Wooyeon sebelumnya, kini Seunghi sudah bekerja sebagai desainer di sebuah perusahaan. Ia bahkan seringkali membuatkan Wooyeon baju. Teman mereka juga menyuruh agar mereka segera menikah. Wooyeon yang belum memiliki pekerjaan tetap begitu sensitif terhadap perkataan teman-temannya. Seunghi kemudian mengajaknya pergi mencari udara segar. Seunghi kemudian meminta maaf karena merasa bersalah Wooyeon gagal menjadi guru karena cedera akibat kejatuhan reklame. Namun Wooyeon justru meminta maaf karena membuat Seunghi khawatir. Keesokan harinya Wooyeon dan Seunghi pergi jalan-jalan. Saat itu Seunghi mengatakan akan dikirim ke Belgia selama 2 atau 3 tahun oleh perusahaannya. 나 뭐 이렇게 간단해? 가지 말라면 안 갈 거야? Beberapa waktu kemudian ayah Seunghi meninggal. Wooyeon pun berusaha menguatkan Seunghi. Ketika di luar, Wooyeon yang sedang frustasi karena belum mendapatkan pekerjaan mengatakan kepada Genam jika ia mungkin menyesal sudah bertemu dengan Seunghi. 나 때문에 후회한다고? Wooyeon pun meminta maaf karena berkata di luar kendali. Namun Seunghi terlanjur kecewa dan memutuskan Wooyeon. Seunghi pun menangis sendirian karena hari itu rasanya ia mendapatkan banyak sekali beban.
Malam setelahnya, Wooyeon menemui Seung-hee. Seung-hee sedang mendengarkan lagu kesukaannya dengan music box yang dulu diberi oleh Wooyeon. Wooyeon meminta maaf tentang perkataannya dan berjanji akan segera mendapatkan pekerjaan. Sedangkan Seung-hee memutuskan untuk pergi ke Belgia. Wooyeon tentu menyetujuinya dan akan tetap menunggunya. Namun ia melihat Seung-hee sudah tidak memakai cincin pasangan mereka lagi. Seung-hee pun pergi meninggalkan Wooyeon. Waktu berjalan cukup lama. Wooyeon sudah menjadi guru olahraga tetap di sebuah sekolah menengah. Karena bosan dengan materi, murid-muridnya selalu meminta Wooyeon menceritakan tentang cinta pertamanya di sela-sela pelajaran. Saat di lapangan, Wooyeon mengambilkan bola untuk murid-muridnya. Tiba-tiba ia melihat seseorang datang. Dia adalah Hwang Seung-hee. 야, 무슨 얘기를 하려고 그렇게 뜸을 들이냐? 시집이라도 가냐? Seung-hee hendak menikah dengan orang Korea yang bekerja di perusahaan properti di Belgia. Wooyeon tidak pernah berubah. Ia menutupi lukanya dengan mengucapkan selamat. Bahkan ia meminta untuk diberikan undangan. Di balik itu, Wooyeon menghabiskan waktunya untuk minum-minum bersama teman-temannya. Wooyeon pun memutuskan pergi memancing bersama teman-temannya agar tidak datang ke pernikahan Seung-hee. Mereka juga bermalam dan mabuk di sana. Malam itu, Wooyeon tidak sengaja menemukan cermin milik Seung-hee dulu ketika mereka berpacaran. Di cermin tersebut tertulis, "Kamu sangat beruntung, kamu mendapatkanku." Wooyeon pun menangis melihatnya. Ia terjaga hingga pagi hari. Dan saat itu juga Wooyeon tiba-tiba berubah pikiran. Ia memutuskan datang ke pernikahan Seung-hee. Seung-hee begitu cantik di hari pernikahannya. Wooyeon datang bersama teman-temannya dan menyusun strategi. Ruangan Seung-hee kini sudah kosong dan Wooyeon masuk ke sana. Sementara teman-temannya bekerja sama agar tidak ada orang lain yang masuk. 드레스 이쁘다. 신부는 안 예쁘냐? Di sana Wooyeon mengatakan menyesal pernah berkata ia menyesal bertemu dengan Seung-hee. Padahal sebenarnya Seung-hee menjadi alasan semangat hidupnya selama ini. Seung-hee mengubah Wooyeon menjadi manusia yang sebenarnya. Ia kemudian mengucapkan terima kasih karena Seung-hee hadir dalam hidupnya dan meminta Seung-hee agar selalu bahagia. Seung-hee juga berkata berkat mengenal Wooyeon hidupnya tidak pernah kesepian lagi. Dan Wooyeonlah si pemberi solusi setiap kali ia kehilangan arah. Pesta pernikahan pun dimulai, orang-orang berbahagia, begitupun Wooyeon. Dengan senyumnya, Wooyeon pergi meninggalkan lokasi. Atas semua kenangan yang mereka jalani bersama di masa sekolah, masa kuliah, pacaran, hal-hal menyenangkan dan menyedihkan, akhirnya kini Wooyeon mengerti arti mencintai tanpa memiliki. Dan film pun selesai. Itu dia alur film Korea On Your Wedding Day. Bagaimana pendapatmu tentang film ini? Tulis di comment section ya. Jangan lupa subscribe Alur MP4 agar tidak ketinggalan video lainnya. Dan terima kasih sudah menonton.